Kalau sekarang ya, keyakinanmu kutabrakkan dengan fakta, jebret itu bukan keyakinanmu yang kamu berubah. Faktanya yang kamu abaikan. Gitu cara kerja otak kita itu. Mengabaikan fakta. Iya, jadi keyakinanmu kutabrakin dengan fakta, ya enggak lantas keyakinanmu itu kamu modifikasi, enggak. Faktanya yang diabaikan. Cara kerja otak kita gitu. Dan itu membuat kita senang. Gitu. Orang Kristen sama orang Islam berdebat 3 hari 3 malam, pulang satu tetap Kristen, satu tetap Islam kok. Wah ya itu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kalau gitu cerita dok, neuroscience itu Ya, apa? neuroscience itu sendiri, neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari saraf gitu ya, cara kerja saraf. Nah, 99,99% saraf kita itu di otak itu. Jadi kalau kita mempelajari yang neuroscience itu ya ilmu saraf, mempelajari cara kerja otak kita, otaknya manusia gitu ya. Itu neuroscience itu. Jadi ya perilaku manusia itu definitely tidak diragukan lagi, perilaku kita itu adalah hasil kerja otak kita. Perilaku apapun itu ya, perilaku yang disadari maupun tidak disadari itu adalah hasil kerja otak kita. Jangan kaget, kita setiap hari itu 99% kegiatan kita itu tidak kita sadari sepenuhnya itu. Misalnya tadi pagi berangkat ke sini gitu ya. Berangkat dari rumah naik apa? Naik motor. Naik motor itu tidak disadari gitu. Keputusan berangkat dari rumah ke sini itu keputusan yang disadari. Tetapi mulai ngambil kunci, nyetar sepeda motor, jalan itu nggak disadari. Belok kiri, belok kanan nggak sadar. Tahu-tahu nyampe. Ya, jadi itu cara kerja otak juga itu. Nah, itu cara kerja otak juga. Nah, itu yang sekarang yang namanya neuroscience itu jadi liar sekali. Jadi ya neuroscience itu memang jadi liar, termasuk neuroekonomi. Makanya saya kaget itu. UNS itu ya, kok ngerti neuroekonomi itu. Ya, itu waktu saya dihubungin itu saya bertanya-tanya, ini orang gila kali ya itu yang hubungin saya gitu. Iya itu. Karena neuroekonomi itu sendiri adalah kajian tersendiri. Kalau mau misalkan mau mengambil jurusan neuroekonomi di neuroscience di universitas yang neuroscience-nya sudah bagus, memang iya neuroekonomi, neuropolitik itu ada gitu, neurobehavior memang ada gitu. Tapi yang saya heran waktu itu ada orang muncul dari anta beranta namanya Bagus gitu ya. Terus ngundang mau ngomong neuroekonomi di UNS lah. Saya kan terheran-heran awalnya itu. Ya tapi ya setelah berkomunikasi 2 kali 3 kali itu, oh emang ini orang aneh gitu ya. Ya itu. Jadi ya sebagai orang aneh melihat orang aneh itu wajar, nggak apa-apa gitu itu. Gitu. Jadi ya itu yang namanya neuroscience. Gitu Mas. Ada kata kunci perilaku. Kalau di ekonomi itu sebenarnya ilmu ekonomi adalah ilmu perilaku. Bagaimana perilaku orang tentang mencukupi kebutuhan dengan sharing sumber daya. Nah, ini bisa diceritakan gimana struktur neuro, tipe-tipe syaraf otak itu ketika orang memutuskan apakah dia akan kerjasama atau untuk keuntungannya. Ya, ini kembali ya, kita kalau ini kan
persoalannya itu gini, yang yang jadi handicap atau jadi variabel utama kita sulit atau kesulitan memahami perilaku kita sendiri gitu ya. Manusia itu kesulitan kok memahami perilakunya sendiri terus ngarang-ngarang dewe gitu ya itu. Ya, ngarang-ngarang sendiri itu ya. Manusia itu kan kesulitan. Pada dasarnya kenapa manusia itu kesulitan secara presisi mendefinisikan perilakunya itu? Karena sejak awal kita berpikir itu, kita itu merasa berbeda dengan kehidupan yang lain. Ya, manusia itu loh merasa berbeda dengan kehidupan yang lain. Ya. Merasa berbeda itu, wajar gitu ya. Wajar, orang memang kita ini semua yang di sini dikenalkan bahwa manusia itu bukan binatang kok. Ya. Padahal pedes. Loh, iya. Kita itu sejak kecil, sejak lahir itu dikenalkan bahwa kita itu berbeda dengan kehidupan yang lain. Gitu. Ya, itu. Manusia itu bukan binatang gitu ya. Terus kalau ada manusia jahat ngalah-ngalahi binatang, padahal binatang enggak ada yang berperilaku kayak manusia gitu. Enggak ada, misalkan terjadi pencabulan oleh pada santriwati itu. Ngalah-ngalahi binatang. Binatang mana yang berperilaku kayak gitu? Enggak ada itu ya. Enggak ada itu. Binatang selain manusia itu hanya melakukan hubungan seksual kalau perempuannya itu masa subur. Ya. Binatang selain manusia. Kucing, anjing itu ya. Harimau itu. Mereka itu melakukan hubungan seksual kalau yang namanya perempuannya itu masa subur gitu. Perempuannya itu mengeluarkan yang namanya tanda-tanda bahwa dia sedang subur, namanya etrus itu. Kalau anjing itu mengeluarkan feromon, itu anjing-anjing cowok itu sampai 2 km bau itu. Ya. Kalau misalnya binatang lain kerababun itu. Kerababun itu kalau etrus itu visual, pantatnya merah itu ya. Itu memberitahu cowoknya, aku siap diewek, gitu loh maksudnya ya gitu. Nah, tapi itu binatang-binatang begitu. Jadi binatang melakukan hubungan seksual itu tujuannya untuk reproduksi. Hanya manusia yang untuk rekreasi. Loh, manusia ini 1000 kali hubungan seks, cuman satu yang ditujukan untuk punya anak itu. Yang lain pakai alat kontrasepsi itu. Tapi begitu ada pengurus pondok pesantren nyabuli santriwati, dibilang itu kelakuan binatang yang mana itu. Itu adalah salah satu sebab kenapa kita itu kesulitan memahami perilaku kita sendiri gitu. Sehingga sekarang ini kita memahami perilaku kita sendiri warisan dari filsuf itu loh, ya. Filsafat. Plato menelurkan teori-teorinya ya, filsafatnya tentang perilaku. Plato punya murid yang namanya Aristoteles. Itu sangat berbeda sehingga itu menjadi dua aliran filsafat yang berbeda, Aristotelian dan Platonik. Belum lagi ada Kantian macam-macam. Ini ya filsafat tentang perilaku satu dan yang lain itu sangat berbeda, sangat bertentangan. Pertanyaannya, ada 1000 atau 100 sajalah teori yang berbeda tentang perilaku. Mungkin enggak semuanya benar? Enggak mungkin, yang mungkin semuanya salah itu. Ya, filsafat. Nah, sekarang ya paham sih kalau Plato itu tidak paham biologi, memang udah ada waktu itu belum tahu. Aristoteles gitu ya, memandang kehidupan itu dengan filsafat itu. Ya wajar itu. Aristoteles itu adalah diklaim adalah orang yang tercerdas yang pernah lahir di dunia itu. Di muka bumi. Iya, itu. Emang iya sih itu. Emang benar gitu. Emang benar dia itu. Itu sembarang bisa orang itu. Fisika di zamannya dia pinter. Ya, biologi paham gitu ya. Di zamannya gitu ya. Bahasa paham gitu. Paham. Bahkan kalau kita tahu yang
10 jenis kata, kata benda, kata sifat, itu Aristoteles loh yang buat itu. Saking pinternya orang ini gitu. Tapi ya pinternya zaman itu ya nggak pinter-pinter amat kalau ukuran sekarang gitu ya. Ya nggak pinter-pinter amat itu. Ya bayangin aja Aristoteles itu ya. Saking dia itu benci sama perempuan. Aristoteles itu mengatakan ya, perempuan itu laki-laki yang setengah jadi itu. Loh itu Aristoteles loh itu. Dengan filsafatnya yang bulat itu dia ngomong itu ya. Bahwa dengan filsafat itu dia ngomong bulat bahwa yang namanya giginya perempuan itu lebih sedikit daripada giginya laki-laki. Coba bayangin aja. Loh kok nggak dibuka, disuruh mangap, dihitung dulu kan sama gitu ya. Dia hanya untuk meneguhkan bahwa pendapatnya dia bahwa perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki, bulat pakai filsafat sampai giginya perempuan itu lebih sedikit dari giginya laki-laki. Loh padahal kalau mau dikonfirmasi kan gampang, itu omongannya salah apa benar dibuka. Jiro lupat mau 6 itu 32 gitu ya. Harusnya ya, tapi ya filsafat. Tapi filsafat itu selama ratusan tahun, ribuan tahun membantu kita berpikir logis. Membantu kita berpikir logis. Berpikir logis itu ya. Membantu kita untuk berpikir logis meskipun salah gitu ya. Enggak apa-apa itu. Salah itu enggak apa-apa. Yang penting logis gitu ya. Iya, Plato itu banyak yang salah itu, meskipun logis itu ya. Aristoteles, ya banyak yang salah itu. Lalu Aristoteles itu menulis buku yang namanya Sejarah Binatang, nulis loh dia, Aristoteles itu. Tapi dia nggak paham kalau ada binatang yang sudah punah itu, nggak paham itu. Sampai Amerika merdeka itu. 1779 itu belum ada konsep bahwa ada binatang yang sudah punah, itu nggak ada itu. Belum tahu itu, baru belakangan kita itu tahu punah itu. Makanya dulu itu ya Amerika itu kagum sama yang namanya binatang yang kelihatannya gagah, elang gitu ya. Sekarang udah punah gitu. Elang gitu. Kalau sekarang mungkin negara-negara sekarang kalau ngambil contoh binatang itu yang nggak punah, emprit gitu ya, itu nggak punah itu. Wah, dulu itu kan ada temanku itu yang bilang gini, dia kemana-mana sendiri. Kamu kok sendirian kemana-mana? Iya, eagle flies alone. Eagle, ya gara-gara fly alone itu dia punah itu. Coba dia bergerombol kayak emprit gitu, nggak punah dia gitu. Nah, perilaku-perilaku yang seperti ini itu akhirnya dikaji secara biologi gitu ya. Nah, kajian-kajian biologi tentang perilaku manusia itu sekarang ini namanya behavior neuroscience itu ya. Atau kalau psikologi masih belum mau dihilangkan, namanya jadi biopsikologi. Ya. Jadi bukan lagi pendekatan psikologi itu secara filsafat, tetapi secara biologi, secara sains gitu ya. Jadi psikologi itu dilihat secara sains bukan secara filsafat, karena hampir 100 tahun psikologi, ya sampai sekarang masih ada sih, yang berpegang pada filsafat. Filsafatnya siapa? Freud. Psikoanalisa itu adalah hasilnya filsafatnya Freud. Itu dipegang loh sama ahli-ahli psikologi dan psikiater selama hampir 90 tahun itu. Nah, sekarang tidak lagi gitu ya. Tapi ya tetap aja masih ada enggak yang bilang luka batin, tahu enggak? Lah itu bukan, itu produknya Freud itu. Trauma, enggak ono ikut goroi gitu. Itu dibujui semua itu. Enggak ada itu. Kalau secara sains ya enggak ada itu gitu. Nah, gitu ya. Ini ngomong neuroscience aja masih panjang kali lebar sama dengan luas gini ya. Belum kita masuk ekonomi atau neuroekonomi. Iya. Psikologi, ada kata kunci psikologi. Di satu sisi ekonomi sebenarnya ini luas banget dok. Kalau kita berbicara ekonomi juga luas banget. Satu sisi ekonomi itu sales tentang penjualan itu kan sekarang itu dia itu berkutat memainkan psikologis dari konsumen.
Kayak kita disajikan bandrol itu kan harganya 99.099. Nah, itu untuk menghilangkan dari pandangan mata 100.000 yang kalau dipampang 100 gitu kan terlihat besar. Nah, gimana bridging untuk masuk menganalisa itu, Dok? Setelah dikaji secara itu kan sejak lama lah itu ya, sejak ada swalayan itu ya, itu di supermarket tahun 70-an di Indonesia itu, bandrol-bandrol begitu itu layak kita temui ya, supermarket pertama di Indonesia itu layak kita temui. Tapi setelah diteliti itu tidak berpengaruh. Loh, banyak yang kita yakin berpengaruh itu ternyata tidak berpengaruh gitu. Jadi ya harga 490 itu enggak berpengaruh gitu. Itu tidak berpengaruh. Ternyata setelah diteliti itu tidak berpengaruh gitu ya. Nah, lama banget kita itu berpegang pada nilai-nilai filsafat dalam menata biologi ekonomi. Ini, ya. Tapi ternyata enggak itu. Pernah enggak ada ungkapan bahwa manusia itu berkembang secara deret ukur sementara sumber daya menurut deret hitung? Ya. Siapa itu? Siapa itu? Itu ekonom paling terkenal itu ya. Bahwa manusia itu berkembang menurut deret ukur sementara sumber daya deret hitung. Ternyata kebalik sekarang gitu. Sumber daya kita melimpah sekarang gitu. Ya. Ini salah ini orang ini gitu ya. Loh, itu filsafat ini dipegang ya karena dia filsuf itu ya. Dipegang lama gitu. Nah, nanti kalau kita sudah membahas neuroekonomi, ternyata ekonomi itu enggak ruwet kok gitu. Ya. Kita aja yang ngeruwetin. Ekonomi itu enggak ruwet. Enggak ruwet. Kalau kita ngomong secara neuroekonomi, ternyata ekonomi itu enggak ruwet itu. Sehingga ahli-ahli neuroekonomi melalui yang namanya neuroadvertising gitu ya, iklan itu yang akhirnya memanipulasi manusia sejak ya akhir-akhir abad ke-20 gitu ya. Akhir-akhir abad ke-20 itu sudah manusia itu sudah dipakai mainan aja sama ahli-ahli neuroscience ini itu. Diarahkan, dihipnotis gitu ya. Ya yang menang adalah kapitalisme. Yang menang. Loh, kapitalisme itu udahlah, itu sihir kapitalisme itu sampai sekarang itu yang membuat kita berada di sini. Ya, kapitalisme ini. Gedung ini karena kapitalisme. Kalau nggak ada yang namanya capital. kreditan dari BRI itu gedung ini nggak ada gitu ya. Ya, itu kapitalisme. Kapitalisme itu membentuk kita itu ya. Kenapa demikian? Ya kebetulan aja gitu. Jawabannya kebetulan kok. Kebetulan. Jadi yang namanya kehidupan ini ada karena serangkaian kebetulan dan kebetulan dan kebetulan. Itu ya. Kebetulan. Not by design. Not by design. Tidak ada yang didesain, tidak ada. Kebetulan. By accident. Dan kemudian accident itu di follow up secara berbeda gitu ya. Akhirnya juga berbeda gitu. Bayangin aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau tidak ada reformasi, nggak ada orang jilbaban di sini. Beneran itu. Yeah. Kalau tidak ada reformasi 98, nggak ada orang jilbaban di sini. Sampai tahun 84 jilbaban itu dilarang di seluruh sekolah negeri. Tahun 84. Itu ya. Sampai tahun 84. Kenapa 84? Iya, tahun 84 itu terus kemudian Profesor Dr. Nugroho Susanto meninggal. Nah, diganti orang Arab. Lah, ganti lagi ceritanya gitu. Bayangin aja itu kebetulan itu loh ya. Kebetulan aja. Daud Yusuf, Profesor Dr. Daud Yusuf
waktu saya masih SMA itu, itu getol dengan yang namanya NKKBKK. Beneran itu. Itu dulu ya sebelum eranya Daud Yusuf itu, HMI, yang namanya HMI sama apa namanya itu? Apa namanya? CGMI itu. Itu gegeran itu. Di kampus itu. Nah, setelah itu ada. Itu not by design. Sama. Misalnya kalau ditanya, yang namanya pandemi itu selalu mengubah tatanan dunia, selalu. Kalau tidak ada Justinian Plague, tidak ada yang namanya wabah Justinian yang membuat Romawi itu runtuh. Kita nggak beragama Islam di sini, nggak ada yang beragama Islam. Didesain siapa? Nggak ada wabah itu. Wabah Justinian Plague. Itu Romawi itu runtuh itu, Justinus itu. Sampai munculnya suku-suku kecil yang di Arab yang tadinya nggak dihitung itu muncul itu. Muncullah agama Islam. Bayangin aja kalau enggak, kan nggak ada itu. Nggak ada assalamualaikum di sini kalau nggak ada Justinian Plague. Nggak ada. Kalau tidak ada Black Death yang kedua itu, yang abad ke-16 melanda Eropa, separuh penduduk Eropa mati itu. Ya, enggak ada yang namanya Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Orang dia itu pada saat pandemi dia ketakutan karena dia tahu 3 abad sebelumnya itu pandemi itu membunuh 2/3 penduduk Eropa. Dia menyendiri, dia merenung sendiri itu. Balik lagi ke universitasnya, dekannya mati, rektornya mati itu. Dia langsung jadi pimpinan gitu. Langsung Isaac Newton itu jadi orang hebat. Siapa yang mendesain? Enggak ada itu. Jadi yang namanya pandemi itu selalu mengubah tatanan itu. Nah, sekarang pandemi yang sekarang itu untungnya pandemi yang kali ini itu adalah prestasi umat manusia. Prestasi. Pandemi yang terakhir 100 tahun yang lalu 1918 sampai 1925. Lu gini-gini tuh lu ngapain ya? Otak itu ngapalin begituan enggak penting ya. Otak saya itu memang agak-agak bukan agak sih, memang koplak. Hal-hal yang enggak penting itu saya hafalin tahun gitu tuh hafal gitu itu. Padahal yang enggak penting ya, misalkan neton buku. Iya. Iya, keluarnya buku tahun berapa itu hafal itu enggak penting itu. Nah, pandemi 100 tahun yang lalu itu membunuh sepertiga penduduk dunia. Pandemi 1 abad yang lalu, flu Spanyol itu. Ya, 20 maksimal 30% penduduk dunia itu mati karena wabah flu Spanyol. Yang sekarang tidak sampai 0,01%. Tidak sampai 0,01% pandemi yang sekarang. Ya, itu. Ya, tapi ya itu bedanya karena 1 abad yang lalu itu kita belum punya antibiotik. Kita belum punya ventilator, transfusi kita juga belum paham gitu ya. Jadi usia manusia itu makin lama makin panjang. Itu faktanya. Tapi keyakinan kalian orang dulu usianya panjang-panjang, lah ya itu. Jadi keyakinanmu dengan fakta itu jauh berbeda. Kenapa? Lah ya memang cara kerja otak kita begitu. Gitu. Kalau sekarang ya keyakinanmu kutabrakkan dengan fakta, jebret itu bukan keyakinanmu yang kamu berubah. Faktanya yang kamu abaikan. Gitu cara kerja otak kita. Mengabaikan fakta. Iya, jadi keyakinanmu kutabrakin dengan fakta. Ya enggak lantas keyakinanmu itu kamu modifikasi, enggak. Faktanya yang diabaikan. Cara kerja otak kita gitu. Dan itu membuat kita senang. Gitu. Orang Kristen sama orang Islam berdebat 3 hari 3 malam, pulang satu tetap Kristen, satu tetap Islam kok. Wah ya itu. Dan itu adalah terus kemudian kita berdebat ini, kita berdiskusi apa? Kan forum diskusi. Forum diskusi. Enggak apa-apa ya itu. Oke, silakan minum dulu. Iya, ini saya minum dulu ya. Oke.